Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Puri Rahayu dengan NIM 41190131 dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu tentang desain penelitian kuantitatif, yang kedua yaitu desain penelitian tokoh, yang ketiga yaitu plagiarisme. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang desain penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama desain umum penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif? Pendekatan kuantitatif ini merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasari oleh filsafat positifisme logikal yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi, di mana penelitian ini dilaksanakan untuk menguji hubungan variabel, menguji teori, dan mencari generasi yang mempunyai sifat prediktif, di mana dalam penelitian ini menggunakan instrumen. Instrumen ini yaitu pengumpulan data yang menghasilkan data angka. Yang kedua yaitu posisi teori dalam penelitian kuantitatif, di mana setiap penelitian ini menggunakan teori. Dalam teori penelitian kuantitatif ini berfungsi sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Posisi teori dalam penelitian kuantitatif ini yaitu teori sebagai sumber hipotesis dan teori sebagai panduan pengumpulan data. Yang ketiga yaitu teknik penggalian data dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik berbentuk observasi terstruktur, survei menggunakan kuesioner, eksperimen, dan eksperimen semu. Adapun prosedur penggalian data penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu kajian eksperimental, di mana kajian ini digunakan secara baik agar mendapatkan perubahan dari variabel. Yang kedua yaitu survei, di mana dilakukan atau paling populer dilakukan dalam berbagai bidang, yang terutama yaitu dalam bidang ilmu sosial. Yang keempat analisis penelitian kuantitatif, di mana analisis ini digunakan atau menggunakan pedoman statistik. Secara umum, analisis statis ini jenisnya menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Adapun tahap analisis penelitian kuantitatif ini pada komputer. Yang pertama yaitu pengkodean data, yang pertama yaitu pengkodean data, yang kedua yaitu pemindahan data ke komputer, yang ketiga yaitu pembersihan data, yang keempat yaitu pengkajian atau penyajian data, yang kelima yaitu menganalisis data, yang keenam atau yang terakhir yaitu pengujian hipotesis serta pengumpulan atau pengambilan kesimpulan. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu tentang desain penelitian tokoh. Yang pertama yaitu pengertian desain penelitian tokoh. Apa sih yang dimaksud dengan desain penelitian tokoh? Desain penelitian tokoh ini merupakan sebuah teknik penelitian karya ilmiah yang mendasarkan pada sejumlah ketokohan seseorang yang berjasa yang penting dalam sebuah peradaban manusia. Yang kedua yaitu metode penelitian tokoh. Ada dua metode penelitian. Yang pertama yaitu metode kualitatif, yang kedua yaitu metode kuantitatif. Di mana pada metode penelitian tokoh ini yang sering digunakan yaitu metode kualitatif. Di mana metode ini digunakan terutama dalam pengumpulan dan klasifikasi data laporan. Yang ketiga yaitu model penelitian tokoh, di mana prosedur penelitian ini dilakukan sama saja dengan prosedur
pada umumnya, di mana ada pun langkah-langkah metodologisnya. Yang pertama yaitu menentukan bidang kajian, yang kedua yaitu bidang yang dikuasai oleh peneliti, yang ketiga yaitu membuat daftar tokoh, yang keempat yaitu membuat peringkat tokoh berdasarkan karyanya, yang kelima yaitu membuat kelebihan dan kekurangan terhadap tokoh, yang keenam yaitu menentukan tokoh, yang ketujuh yaitu melakukan kajian terhadap tokohnya, yang kedelapan yaitu memulai studi serta pengumpulan data, yang keempat yaitu tentang manfaat penelitian tokoh, di mana hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan ilmiah, dan hasil penelitian ini berguna. Yang kelima yaitu tentang tujuan penelitian tokoh. Yang pertama yaitu untuk memperoleh gambaran yang utuh dalam motivasi. Yang kedua yaitu untuk memperoleh deskripsi objektif. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk menunjukkan orisinalitas pemikiran. Yang terakhir yaitu tentang pendekatan studi tokoh. Yang pertama yaitu pendekatan tematis, yang kedua yaitu pendekatan otografi, di mana pendekatan ini memahami berdasarkan pendapat tokoh lainnya. Yang ketiga yaitu pendekatan masalah khusus, di mana pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari dengan intensif terhadap masalah yang menyangkut pada tokoh. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pendekatan contraction of day, di mana pendekatan ini berfokus pada hari-hari tertentu ataupun hari-hari yang dilakukan oleh peneliti atau tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu materi ketiga atau materi yang terakhir, yaitu tentang plagiarisme. Yang pertama yaitu pengertian plagiarisme. Apa sih yang dimaksud dengan plagiarisme? Plagiarisme ini merupakan suatu tindakan menyerahkan atau menyajikan sebuah ide atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumber atau rujukannya. Yang kedua yaitu hukum atas plagiarisme, di mana plagiarisme ini sering dikonotasikan sebagai tindakan etika atau pelanggaran etika. Adapun undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk plagiarisme. Yang pertama yaitu plagiarisme verbatim, di mana plagiarisme ini paling tinggi bobot pelanggarannya. Yang kedua yaitu plagiarisme kain perca, di mana plagiarisme ini dilakukan atau mengambil milik orang lain tanpa melakukan atau memberikan rujukan sumbernya. Yang ketiga yaitu plagiarisme parafrase, di mana dilakukan plagiarisasi mengubah kalimat dari penulisnya. Yang keempat yaitu plagiarisasi kata kunci atau frase kunci, di mana plagiarisasi ini dilakukan pengambilan kata kunci dari penulisnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu plagiarisme struktur gagasan, di mana plagiarisme ini sangat sulit untuk dilacak. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang dampak plagiarisme, di mana dampak ini dapat menyuburkan tingkat pemalas. Yang kedua yaitu sumber reputasi yang sangat buruk. Yang ketiga yaitu mengurangi rasa percaya diri. Yang keempat yaitu hambatan dalam kreativitas. Yang kelima yaitu di mana sumber ini di mana reputasinya sangat buruk. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.